Halo, perkenalkan nama saya Jessica Trinda Sarong dengan NIM 2103020097 kelas 1C program studi administrasi bisnis dengan mata kuliah pengantar sosiologi. Di sini saya akan mereview atau mendefinisikan sebuah buku yang bertemakan Essential Concepts in Sociology dari Anthony Giddens dan Philip W. Sutton. Konsep penting dalam sosiologi yang pertama, berpikir sosiologis. Ceramah, definisi kerja, cara berpikir dan berbicara tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang tindakan terhadap subjek itu sendiri. Asal-usul konsep, mempelajari bahasa dan penggunaannya. Arti dan tafsirannya, studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis, peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Yang kedua, globalisasi, definisi kerja, berbagai proses yang dilalui secara geografis, populasi manusia yang terbesar didekatkan dan kontak yang lebih cepat satu sama lain menciptakan komunikasi tunggal, nasib atau masyarakat global. Asal-usul konsep, gagasan tentang masyarakat atau manusia di seluruh dunia dapat dilacak kembali ke diskusi tentang proses kemanusiaan. Yang ketiga, kemodernan. Definisi kerja, periode dari pertengahan abad ke-18 Eropa, perpecahan hingga setidaknya pertengahan tahun 1980-an ditandai dengan sekularisasi, rasionalisasi, demokratisasi, individualisasi, dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Asal-usul kata modern dapat digunakan untuk merujuk pada apapun yang kontemporer. Yang berikut, postmodernitas. Definisi kerja, sebuah periode sejarah mengikuti modernisasi yang kurang didefinisikan dengan jelas dan beragam secara sosial daripada modernitas yang mendahuluinya. Asal-usul konsep, pengertian postmodern adalah dalam teori sosial dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Arti dan tafsirannya, pemikiran postmodern beragam. Pola kritis, ada banyak kritik terhadap teori postmodern. Yang berikut, rasionalisasi. Definisi kerja, sebuah proses sosiologi dengan jangka panjang di mana ide-ide tradisional dan keyakinan digantikan oleh aturan dan prosedur metodis dan formal. Asal-usul konsep, bertindak secara rasional berarti bertindak secara wajar. Yang berikut, masyarakat. Definisi kerja, sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial yang terstruktur dan institusi di antara komunitas besar orang yang tidak dapat direduksi menjadi koleksi sederhana atau agresi individu. Arti dan tafsirannya, dalam sosiologi, konsep masyarakat telah fundamental bagi identitas diri para praktisnya. Yang berikut, struktur atau badan. Definisi kerja, dikotomi konseptual yang berakar pada upaya sosiologi untuk memahami keseimbangan relatif antar masyarakat dan pengaruh pada individunya. Asal-usul konsep, meskipun pertanyaan tentang kehendak bebas manusia telah menjadi bagian dari perdebatan filosofis selama berabad-abad. Arti dan tafsirannya, struktur atau badan adalah salah satu dari beberapa konseptual yang terkait dikotomi dalam sosiologi termasuk makro dan mikro. Babnya yang kedua, melakukan sosiologi. Tipe ideal. Definisi kerja, konstruk atau murni peneliti tentang sebuah sosiologi fenomena. Asal-usul konsep, konsep tipe ideal diciptakan oleh Max Weber sebagai bagian dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial. Yang berikut, metode kualitatif atau kuantitatif. Definisi kerja, perbedaan mendasar antara
Perdebatan itu untuk penelitian yang mencari pengetahuan mendalam dengan memanfaatkan proses penalaran dan pengambilan keputusan subjek atau kuantitatif, dan itu yang menggunakan pengukuran secara ekstensif untuk mengukur fenomena sosial atau kuantitatif. Yang berikut, realisme. Definisi kerja, sebuah pendekatan penelitian sosial yang menekankan pada keberadaan realitas eksternal objektif yang mendasarinya penyebab yang dapat diterima untuk penyelidikan ilmiah. Yang berikut, refleksivitas. Definisi kerja, sebuah karakterisasi hubungan antara pengetahuan dan masyarakat atau penelitian dan subjek, berfokus pada refleksi terus-menerus dari aktor sosial di diri mereka sendiri. Yang berikut, sains. Definisi kerjanya, metode untuk mendapat pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan tentang dunia berdasarkan teori pengujian terhadap yang dikumpulkannya bukti. Yang berikut, konstruksionisme sosial. Pendekatan sosiologi yang agnostik terhadap realitas fenomena sosial. Babnya yang ketiga, lingkungan dan urbanisasi. Persaingan. Definisi kerja, pemisahan atau ketersaingan manusia dari beberapa aspek penting dari sifat mereka atau dari masyarakat sering mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan ketidakberdayaan. Yang berikut, lingkungan. Dalam sosiologi lingkungan alam planet bumi, bukan lingkungan ekonomi, lingkungan bisnis dan ciptaan manusia lainnya. Yang berikut, industrialisasi. Prosesnya dimulai pada pertengahan abad ke-18 Inggris dan Eropa menggantikan manusia dan hewan tenaga kerja dengan mesin, khususnya di bidang produksi dan pekerjaan. Yang berikut, migrasi. Definisi kerjanya, pergerakan orang dari satu wilayah geografis ke yang lain, terutama di seluruh masyarakat nasional, yang menjadi lebih luas dan umum selama abad ke-20. Yang berikut, mempertaruhkan. Menurut Ulrich Beck, upaya untuk menghindari atau mengurangi potensi bahaya, terutama risiko buatan yang merupakan produk dari aktivitas manusia. Yang berikut, pembangunan berkelanjutan. Sebuah pendekatan untuk menggabungkan konservasi jangka panjang dari lingkungan alam global dengan ekonomi pembangunan bagi negara-negara berkembang. Yang berikut, urbanisasi. Karakter khas kehidupan di kota-kota modern dan perkotaan yang dampaknya terhadap sekitar daerah pinggiran kota dan pedesaan. Babnya yang keempat, berpikir sosiologis. Birokrasi, jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontrak, dan hierarki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern. Yang berikut, kapitalisme. Sistem ekonomi yang berasal dari barat berdasarkan pertukaran pasar dan produksi laba untuk reinvestasi dan pertumbuhan bisnis. Yang berikut, konsumerisme. Cara hidup yang umum bagi masyarakat yang relatif kaya yang mendorong pembelian konsumen secara terus-menerus. Yang berikut, defisit tenaga kerja. Pemisahan tugas kerja dan jabatan dalam proses produksi yang menciptakan perluasan ekonomi saling ketergantungan. Yang berikut, pendidikan. Sebuah lembaga sosial yang mempromosikan dan memungkinkan transmisi pengetahuan dan keterampilan lintas generasi, paling sering melalui wajib belajar. Yang berikut, organisasi. Sebuah kelompok sosial atau entitas kolektif yang secara internal terstruktur untuk memenuhi kebutuhan sosiologi atau untuk mengejar tujuan tertentu. Yang berikut, agama. Mengikuti Mille Durkheim, sistem kepercayaan yang terpadu dan pabrik yang berhubungan dengan hal-hal suci yang menyatukan orang-orang yang menganutnya menjadi suatu komunitas. Babnya yang kelima, peluang hidup yang tidak sama. Kelas. Posisi ekonomi relatif dari kelompok-kelompok sosial yang besar. Yang berikut, jenis kelamin, harapan sosial, budaya, dan psikologi sifat dan perilaku yang dianggap sesuai dengan anggota masyarakat tertentu. Yang berikut,
ketersimpangan, jalinan kesenjangan sosial termasuk kelas atau ras atau etnis, jenis kelamin, disabilitas, dan seksualitas yang menghasilkan pola diskriminasi yang lebih kompleks. Yang berikut, patriarki. Dominasi sistematis perempuan oleh laki-laki di beberapa semua bidang dan industri masyarakat. Yang berikut, kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri yaitu kondisi tidak memiliki akses ke hal-hal itu dianggap dasar atau normal dalam suatu masyarakat. Yang berikut, ras dan etnis. Ras mengacu pada berbagai atribut atau kompetensi ditetapkannya berdasarkan fitur yang dibumikan secara biologis seperti warna kulit. Yang berikut, mobilitas sosial. Pergerakan individu atau kelompok antara posisi sosial ekonomi naik dan turun di hierarki dalam sistem stratifikasi, khususnya sistem kelas sosial. Yang berikut, status. Kehormatan sosial atau prestige yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sosial oleh anggotanya. Babnya yang ke-6, hubungan dan kehidupan. Kursus, sebuah konsep yang diperebutkan tetapi sederhananya sekelompok orang tinggal di wilayah tertentu. Keluarga, sekelompok individu terkait oleh ikatan darah, pernikahan atau adopsi yang membentuk unit sosial ekonomi, orang dewasa yang anggotanya bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anaknya. Yang berikut, kursus hidup. Gerakan individu melalui berbagai sosial menciptakan transisi selama hidup mereka. Yang berikut, jaringan. Seperangkat ikatan sosial, informasi, dan formal yang menghubungkan orang satu sama lain, baik dalam bentuk organisasi yang longgar atau dalam kehidupan sosial. Yang berikut, seks. Ciri-ciri seksual yang perilaku seksualnya dari manusia yang melibatkan sosial, biologis, fisik, dan aspek emosional. Yang berikut, sosialisasi. Sosial proses melalui mana anggota baru masyarakat mengembangkan kesadaran akan norma dan nilai sosial. Babnya yang ke-7, interaksi dan komunikasi. Budaya, cara hidup meliputi pengetahuan, adat istiadat, norma, hukum, dan kepercayaan yang menjadi ciri masyarakat tertentu atau kelompok sosial. Yang berikut, identitas. Aspek khas dari karakter individu atau karakter suatu kelompok yang berhubungan dengan rasa diri mereka. Yang berikut, ideologi. Ide-ide akal sehat atau kepercayaan luas dalam masyarakat yang melayani seringkali secara tidak langsung kepentingan kelompok dominan dan melegitimasi posisi mereka. Interaksi, segala bentuk pertemuan sosial baik formal maupun informal, situasi antara dua atau lebih individu. Media massa, bentuk dari komunikasi seperti surat kabar, majalah radio, televisi, dan film yang dirancang untuk menjangkau audiens yang besar. Ruang publik, area debat dan diskusi publik di era modern masyarakat. Babnya yang ke-8, kesehatan, penyakit, dan tubuh. Biomedis, model praktik medis barat di mana penyakit didefinisikan secara objektif. Medisisasi, proses di mana gaya hidup penting seperti berat badan, merokok, atau praktik seksual menjadi dan diubah menjadi masalah medis atau ditangani oleh medis profesional. Peran sakit, sebuah konsep yang dirancang oleh Tolstoy Person untuk menjelaskan harapan sosial yang melekat pada penyakit dan perilaku orang sakit. Model sosial disabilitas, sebuah pendekatan yang menempatkan penyebab dari kekurangan yang terkait dengan kecacatan dalam masyarakat dan organisasi daripada di dalam individu orang tersebut. Diri sosial, terbentuknya kesadaran diri yang tercipta sebagai individu organisme manusia. Yang berikut, definisi kerja. Ciri-ciri fisik atau sosial yang diidentifikasikan sebagai merendahkan atau secara sosial tidak disetujui. Babnya yang ke-9, kejahatan dan sosial. Anomie,
perasaan cemas dan takut yang parah diakibatkan dari pengalaman kurangnya norma-norma sosial yang efektif. Yang berikut penyimpangan: melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat. Pelabelan: proses di mana beberapa individu dan sosial kelompok diidentifikasi memiliki karakteristik tertentu dengan orang lain. Yang berikut kepanikan moral: reaksi masyarakat yang berlebihan terhadap kelompok atau jenis tertentu, perilaku yang dianggap sebagai gejala yang lebih umum, kelesuan sosial dan moral. Keadilan restoratif: sebuah teori dan proses peradilan pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pada korban oleh kejahatan. Kontrol sosial: semua mekanisme formal yang diinformasikan dan internal dan pengadilan eksternal yang beroperasi untuk menghasilkan kesesuaian link kecil. Babnya yang terakhir, sosiologi politik. Otoritas: kekuasaan legitimasi yang memiliki oleh satu orang atau kelompok atas orang lain. Kewarganegaraan: sebuah status yang diberikan kepada individu dalam suatu bangsa tertentu. Masyarakat sipil: lingkungan masyarakat yang terdiri dari semua jaringan itu, asosiasi, sukarela, bisnis, organisasi, dan keluarga yang dibentuk oleh warga negara secara mandiri dari pemerintahan. Yang berikut konflik: perebutan supremasi antar kelompok sosial. Demokrasi: suatu sistem politik yang menyediakan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang berikut negara bangsa: gabungan dari komunitas besar atau bangsa dan teritorial politik membentuk negara. Yang berikut kekuasaan: sebuah konsep yang sangat diperebutkan tetapi secara umum kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Yang terakhir gerakan sosial: upaya kolektif untuk memajukan kepentingan bersama atau mengamankan tujuan bersama. Sebagian besar melalui tindakan di luar lingkup institusi politik yang formal dan mapan. Sekian dan terima kasih.